Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali kami dari Timnas Jawa Nusantara. Kita sedang membahas tentang orang yang tepat dalam posisi yang tepat, untuk posisi yang tepat pada saat yang tepat. Ini sangat susah. Saat ini banyak orang yang menginginkan atau mengejar aspek indikator kesejahteraan. Kenapa demikian? Karena mereka berpikir atau ada semacam keyakinan bahwa saya adalah orang yang tepat dan dalam posisi yang tepat dan waktunya sudah tepat. Ini banyak sekali pihak-pihak yang mengupayakan untuk memunculkan aset kesejahteraan itu, atau dalam bahasa umumnya harta amanah lah. Tapi pertanyaannya, apakah itu berhasil? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena memang bukanlah orang yang tepat pada momen yang tepat dalam posisi yang tepat. Kemudian pertanyaannya begini, bagi orang-orang yang sudah masuk dalam ruang atau dalam dimensi atau dalam dalam dunia inilah, dalam dunia SP ini, dalam dunia harta amanah ini, hampir semuanya memahami, hampir semuanya menyadari kenapa ini sulit. Kenapa mewujudkan kesejahteraan ini sulit? Ada nasi tapi nggak bisa dimakan gitu loh. Ada uang tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Selalu ada halangan. Jadi begini saudaraku, hajat ini adalah hajat totalitas yang langsung pengarahnya itu Gusti. Dalam artian begini, karena ini adalah hajat besar pada momentum periodik, maka owner jagat raya atau Gusti turun langsung untuk kalau di organisasi mas sebagai SC lah, steering committee dalam agenda ini. Nah, ketika Gustinya turun langsung, maka seluruh alam, seluruh makhluk akan bersinergi. Itu. Akan bersinergi untuk mewujudkan hajat ini. Nah, sehingga segala potensi untuk mendukung hajat ini pasti dalam satu komando. Makanya saya dalam video sebelumnya ada one komando. Nah, karena apa? Karena memang untuk mewujudkan hajat ini pasti aset itu akan keluar dari orang yang sama gitu loh. Tidak mungkin berceceran gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan waktu yang tepat? Siapakah orang yang tepat dan sebagai apa dia akan muncul? Gitu. Siapakah orangnya? Saya berkali-kali dalam video sebelumnya sudah menyampaikan bahwasanya orang yang tepat bagi kami indikasi terkuat, indikator terkuat. Ini adalah seorang waliullah. Hanya kapasitas itu yang bisa atau yang memungkinkan untuk menjadi pemimpin. Yang kedua,
Apa posisinya? Posisinya sebagai pemimpin, gitu aja sudah. Kapan waktunya? Nah, karena di spirit dan di realitas ini ada gap yang jauh, atau ada gap, kalau bahasa mudahnya ada jomplang lah. Ada jomplang waktu lah begitu. Jadi kunnya di langit dengan fayakunnya di bumi itu ada jeda waktu. Nah, fayakunnya di bumi untuk dimulainya hajat ini kami belum tahu atau belum bisa memastikan. Namun dari indikasi yang terlihat dari roller coaster yang begitu berputar begitu cepat, ada indikasi hajat ini memang segera dimulai. Kemudian kalau ada yang bertanya, kendala apa sehingga ada kesan bahwa hajat ini molor atau hajat ini tidak dimulai lah, atau belum juga dimulai. Apa kendalanya? Pada prinsipnya ini tidak ada kendala gitu, karena yang memiliki hajat kan langsung Gusti ya, yang memimpin hajat langsung Gusti. Jadi ini tidak ada kendala. Saya yakin tidak ada kendala. Namun tahapan-tahapan ini, tahapan yang paling sulit adalah mempersiapkan para pelaku-pelakunya. Dalam hal ini manusianya. Karena hajat ini untuk manusia, maka jika manusianya belum dipersiapkan secara matang, belum dipersiapkan, ya minimal ada pondasi atau dasar yang kuat, maka ketika momentum hajat ini, kalau seandainya belum siap akan tersisih gitu. Jadi sedangkan Allah sendiri menghendaki bahwasanya karena hajat ini memang untuk langit, jadi menghendaki semua berpartisipasi untuk mewujudkan hal itu. Nah, kemudian begini saudaraku. Apa sikap kita terkait dengan rencana hajat ini? Yang jelas kita harus mempersiapkan diri, karena ini akan menjadi semacam banjir berkah. Berkah di langit kan sudah diturunkan. Ini sudah full turun semua. Nah, jangan sampai kita seperti tupai yang mati di lumbung padi. Ini kesejahteraan akan luar biasa besar. Jadi akan seiring antara materi dan berkahnya. Akan seiring antara uang dan berkahnya. Jadi uang itu tidak sepanas saat inilah. Nah, untuk mewujudkan hal itu maka setiap individu lebih kepada mempersiapkan diri. Nah, yang saya lihat saat ini hal itu belum terjadi atau belum terlihat. Jadi persiapan diri itu masih belum terlihat, sehingga ngeri-ngeri sedap untuk melihat hal ini. Saat ini momentumnya masih terjadi banyak sekali fitnah yang saling berseberangan, atau maksudnya fitnah yang berseliweran, kemudian kepentingan itu, kepentingan ini. Padahal di satu sisi ombak perubahan ini sangat besar dan ini mendunia. Saya khawatir jangan sampai kita tergulung oleh perubahan ini gitu loh. Karena sosok ini sudah ada. Saya meyakini sosok ini sudah ada. The right man in the right place itu sudah ada. Hanya tinggal menunggu the right time, the right moment gitu loh. Ini tinggal menunggu momentum, saudaraku. Gitu. Nah, maka oleh karena itu saya menghimbau ya kepada saudaraku dalam posisi masing-masing, seperti halnya ada yang memegang aset, ada yang memegang administrasi aset, ada yang memang diperintahkan untuk
eksekusi dan sebagainya. Mohon bersabar dan siap dalam posisinya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan saling silang, jangan saling cross, karena saling silang itu nanti malah akan terjadi tabrakan. Ini fasenya sedang fase ke arah proses itu. Jadi sudah fase terakhir, episode terakhir dari sesi kedua gitu. Atau fase kedua episodenya terakhir, gitulah kurang lebihnya. Yang jelas sesi 2 bagian terakhir. Itu saudaraku, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dalam soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.